Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, nomor induk mahasiswa A11119068, kelas B, semester 5, angkatan 2019. Program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Arum Pujining Tias, SPD, MPD. Baik, pada awal video ini saya akan memperlihatkan mengenai RPP KTSP dan RPP K13, dan kemudian saya akan membahas mengenai perbedaan apa saja yang berada pada RPP KTSP dan RPP K13, di mana pada video kali ini saya akan membahas 3 perbedaan mengenai RPP KTSP dan RPP K13, di mana yang pertama perbedaan mengenai segi bentuk di RPP KTSP dan RPP K13, kedua dari segi isi di RPP KTSP dan RPP K13, yang ketiga dari segi pengajaran di RPP KTSP dan di RPP K13. Ya, langsung saja saya akan membahas mengenai perbedaan RPP KTSP dan RPP K13 dari segi bentuk, di mana di RPP KTSP bentuknya itu dia dibuat per semester, di mana RPP KTSP juga dia dibuat lebih dari 1 lembar. Yang ketiga, di mana RPP KTSP mempunyai sampul. Yang keempat, bentuk tabel lebih sederhana. Bisa kita lihat bentuk tabelnya seperti ini, di mana RPP KTSP memiliki tabel cuma 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian perbedaannya dengan RPP K13 yaitu di mana RPP K13 dia dibuat per pertemuan. Kemudian sebelum direvisi RPP K13 lebih dari 1 lembar, tetapi setelah direvisi RPP K13 bisa dibuat 1 lembar. Kemudian RPP K13 dia memiliki sampul seperti RPP KTSP. Kemudian bentuk tabel di RPP K13 dia lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan RPP KTSP. Ya, selanjutnya yang kedua saya akan membahas mengenai perbedaan RPP KTSP dan RPP K13 dari segi isi, di mana di RPP KTSP dia memiliki latar belakang, yang kedua memiliki ruang lingkup, yang ketiga langsung membahas isi, di mana membahas isi di isi RPP KTSP yaitu mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bisa kita lihat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran RPP KTSP tidak mencakup pendahuluan, contohnya tidak berdoa sebelum belajar, dan tidak mencakup penutup, di mana contohnya tidak merefleksi dan mengevaluasi pengalaman belajar siswa, serta tidak menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan tidak berdoa selesai belajar. Kemudian isi kegiatan pembelajaran di RPP KTSP lebih terperinci dan mudah dipahami dari segi bentuk, dari segi materi dan segi praktek. Bisa kita lihat di sini contohnya. Kenapa mudah dipahami? Karena di sini banyak sekali mencakup isi-isi yang mudah kita pahami, seperti contohnya itu di mana siswa disuruh membaca puisi. Nah, di sini kita akan membahas membaca puisi ini dengan baik dan benar. Kita akan belajar mengenai cara membaca puisi yang baik dan benar. Kemudian perbedaannya dengan RPP K13 dari segi isi, di mana di RPP K13 dia tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki ruang lingkup, tidak langsung membahas isi, tapi di kegiatan pembelajaran membahas media pembelajaran, alat pembelajaran, dan sumber belajar. Kemudian mencakup media, alat, dan sumber belajar, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Sedangkan di RPP KTSP tadi dia hanya mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran di RPP K13 mencakup pendahuluan, contohnya berdoa sebelum belajar. Kemudian penutup dan juga penutup, contohnya di RPP K13 dia merefleksi dan mengevaluasi pengalaman belajar siswa, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan berdoa selesai belajar. Isi kegiatan pembelajaran di RPP K13 juga agak susah dipahami. Kenapa? Karena
dia tidak langsung membahas tujuannya, tetapi dia hanya membahas intisari dari materi tersebut. Ya, selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas perbedaan mengenai segi pengajaran dari RPP KTSP dan RPP K13. Di mana yang saya ketahui mengenai RPP KTSP, segi pengajarannya di mana guru lebih banyak menjelaskan, lebih banyak berperan aktif daripada siswanya. Di mana perbedaannya dengan RPP K13 dari segi pengajaran, di mana RPP K13 dia lebih menekankan siswanya lebih aktif dan berperan aktif dalam pembelajaran, mulai dari bertanya dan mencari materi yang diberikan oleh gurunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan antara RPP KTSP dan RPP K13. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Arum Pujining Tias, SPD MPD. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.